Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Jadi rekan-rekan tinggal ikuti saja format yang telah saya buat. Di sini, data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari harga beras. Ini kebetulan kelompok 1 di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ya. Dilihat dari tabel 1 nanti rekan-rekan sekalian. Hasil imputasi harga beras di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tersedia pada tabel 2. Oke, nanti untuk datanya rekan-rekan, nanti akan saya share. Ada beberapa Excel ya. Coba saya cek dulu. Paket program R. Coba lihat. Proyek artikel. Coba saya cek dulu rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada beberapa data akan saya share dan rekan-rekan silakan di download dan dipelajari serta dituliskan di artikelnya. Ini untuk kebetulan di Aceh rekan-rekan. Kebetulan untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, rekan-rekan hanya cukup fokus ke harga beras ya. Kita geser saja. Ini rekan-rekan sekalian. Jadi data ini sampai 4 data atau 5 baris data, 1, 2, 3, 4 data atau 5 baris data di copy saja yang dari Excel ini rekan-rekan. Ini berasnya dari sini sampai sini, silakan di copy, diubah dalam bentuk yang seperti ini. Ini untuk Aceh rekan-rekan sekalian. Begitu juga dengan Sumatera Barat, nanti dibuka data Sumatera Barat ya rekan-rekan sekalian. Ini data Sumatera Barat. Di copy juga dari harga beras tanggal 1 Januari 2020 sampai 6 Januari 2020 di copy ke sini rekan-rekan. Begitu juga dengan Sumatera Utara nanti rekan-rekan sekalian. Untuk tabel 2, ini merupakan sampel data harga beras setelah dilakukan proses imputasi pada missing data. Rekan-rekan tinggal diurutkan, tanggalnya tidak usah diubah karena sudah pasti seperti ini rekan-rekan. Yang diubah yang cukup yang warna hijau-hijau saja rekan-rekan, sama seperti bab sebelumnya. Jadi untuk tanggal 2 itu disesuaikan karena kita di sini tanggal 3, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 rekan-rekan lihat tidak ada datanya, tanggal 5 juga tidak ada data, langsung lompat ke tanggal 6. Untuk imputasi berurut 1, 2, 3, 4. Untuk tanggal 3 itu samakan dengan yang tanggal 2 rekan-rekan sekalian. Ini maaf, bukan samakan dengan tanggal 2, sudah ada datanya. Maka yang tanggal 4 rekan-rekan. Tanggal 4 disamakan dengan tanggal 3. Yang ini untuk Sumatera Barat harga berasnya juga disamakan dengan tanggal 3. Untuk Sumatera Utara juga disamakan dengan tanggal 3. 3 Januari 2020 rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian rekan-rekan untuk daerah lain begitu juga ya. Ini tinggal diganti daerahnya, kemudian datanya diganti. Kemudian ini Sumatera Utara. Oke, kemudian ini beras Aceh. Jadi rekan-rekan tinggal ganti komoditinya, komoditasnya apa. Kemudian di sini daerahnya ganti. Untuk Aceh ada rumus seperti ini. Kita coba rumusnya ya. Kita coba cek rumusnya rekan-rekan sekalian. Ini di running rekan-rekan sekalian, di running saja. Ini sampai di sini. Oke, running adalah Ctrl R atau diklik yang bagian sini rekan-rekan. Run, ya. Kemudian untuk IFPD rekan-rekan karena ada muncul beberapa ini Aceh. Kalau ini diganti Aceh, pokoknya setiap kata Aceh. Nah, rekan-rekan bisa cek ada beberapa kata Aceh di sini, hati-hati.
Aceh di sini. Oke, hanya satu rekan-rekan terkait dengan Aceh. Berarti ini saja yang kita coba ganti. Untuk yang Sumatera Barat, Sumatera Barat. Nah, ini ada juga rekan-rekan sekalian. Nah, tinggal diganti, kemudian di running, diganti dan di running. Begitu juga dan seterusnya untuk daerah-daerah lainnya, rekan-rekan sekalian. Hati-hati untuk datanya tidak menggunakan spasi ya rekan-rekan. Jadi seperti Sumatera Barat, S besar, Sumatera, kemudian baratnya tidak pakai spasi, langsung tertulis seperti itu. Kita coba untuk Aceh dulu rekan-rekan sekalian. Untuk harga beras di Aceh, peramalannya summary datanya seperti ini. Kalau mau di head ini di skip saja rekan-rekan sekalian. Kemudian library forecast. Rekan-rekan jangan lupa untuk instalasi paket-paket program. Caranya adalah tools, install packages, ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian cari IFPD. Nah, ini rekan-rekan. Setelah diproses seperti ini, kemudian klik install. Ya, diklik install, kemudian ditunggu prosesnya rekan-rekan sampai selesai. Kalau sudah muncul tanda seperti ini, ada prosesnya rekan-rekan sekalian. Oke, ini menandakan sudah selesai. Kemudian rekan-rekan juga perlu package ini rekan-rekan, forecast. Jadi tools, install packages, kemudian cari forecast. Forecast seperti ini rekan-rekan. Kemudian klik install untuk persiapan. Jadi ada 3 package yang akan kita coba install rekan-rekan sekalian. Yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Coba kita stop dulu rekan-rekan. Kita ulangi, tools, install packages, kemudian pilih forecast. Kemudian klik install. Kita tunggu prosesnya rekan-rekan sekalian.
Oke, rekan-rekan. Ini sudah berhasil. Coba cek lagi XTS. Kita install lagi package XTS. Install. Pilih yes. Oke, ini juga sudah selesai rekan-rekan. Kita coba masuk, kita ulangi lagi. Ctrl L, kalau untuk L ya rekan-rekan. Ctrl L, tekan bersamaan kalau untuk menghapus. Di sini kita coba running lagi rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian kita running yang bagian ini rekan-rekan sekalian. Oke, tidak ada masalah. Kemudian running lagi yang bagian sini rekan-rekan sekalian. Oke. Perlu diingat rekan-rekan sekalian, untuk kelompok 1 tulis saja di sini 111 rekan-rekan sekalian. Untuk kelompok 2 tulis 222. Untuk kelompok 3 tulis 333. 4, kemudian yang 5 555 rekan-rekan sekalian. Jadi kita coba untuk kelompok 1 dulu. Ya. Kita running. Bisa running. Kemudian ini data beras, kemudian di running lagi. Bisa di blok rekan-rekan atau ditaruh di salah satu barisnya. Di tengah boleh, di awal boleh. Yang penting di baris ini. Kemudian run juga rekan-rekan sekalian. Kita lihat rekan-rekan. Untuk model terbaiknya, ini muncul Arima 005 rekan-rekan sekalian. 005. Berarti errornya ada 5 kali rekan-rekan sekalian. Nanti akan terlihat sini. Ini error yang pertama. Error yang kedua, error yang ketiga, lag yang ketiga, error pada lag keempat, error pada lag kelima. Ini yang akan kita masukkan rekan-rekan sekalian. Karena ada 5, kalau misalkan ada 4 bagaimana Pak? Misalkan model terbaiknya 004. Jadi di sini dihapuskan saja rekan-rekan sekalian. Cukup sampai 4. Ya, begitu juga kalau 3, kalau 1 lag-nya ya, rekan-rekan sekalian. Kita coba untuk ini rekan-rekan sekalian. Lanjut. Karena kita dapat model terbaiknya Arima 005, sehingga di sini kita tuliskan C 0,0,5 rekan-rekan sekalian. Kemudian di sini kita running, kemudian kita running saja. Kita blok dan kita running. Oke. Oke, ini gambarnya rekan-rekan sekalian. Pengujian galatnya atau errornya. Kemudian rekan-rekan bisa coba mengecek ini rekan-rekan sekalian. Variabelnya berapa? Nah, ini rekan-rekan sekalian. Kita blok yang bagian Arima sampai ke belakang, kemudian kita running rekan-rekan sekalian. Ini muncul rekan-rekan sekalian. Untuk intercept, nah ini intercept, ini letakkan di sini rekan-rekan sekalian. Untuk interceptnya di sini, di yang paling awal. Taruh di sini rekan-rekan sekalian. Ini untuk intercept. Kemudian rekan-rekan 11. Oke, maaf. Bukan ini ya, belum tercopy sepertinya. Copy. Nah, ini rekan-rekan sekalian. Kemudian rekan-rekan, ini error, biarkan saja. Kemudian rekan-rekan bisa cek di sini MA1 ya. Berarti moving average order pertamanya
koefisiennya dipindahkan ke sini, rekan-rekan sekalian. Pindahkan ke sini, rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan yang MA2-nya pindahkan ke error yang leg kedua, sini. Kemudian rekan-rekan yang MA3-nya pindahkan ke leg ketiga, seperti ini. Kemudian yang keempat, leg-nya pindahkan koefisiennya ke sini. Oke. Kemudian yang terakhir, yang kelima, karena kita MA-nya 5, rekan-rekan, pindahkan ke sini. Kalau MA-nya 6 ya tinggal ditambahkan ya. Berarti error I kurang 5, kurang 6 ya. Ditambahkan di situ. Ini maaf rekan-rekan, ini harusnya negatif. Di sini juga harusnya negatif. Kemudian sini negatif. Kemudian di sini negatif. Kemudian di sini negatif. Rekan-rekan sekalian. Karena MA. Oke. Untuk gambar ini, rekan-rekan, ini didapatkan dari hasil yang di sini tadi, rekan-rekan sekalian. Ya. Kemudian cara untuk menyimpan gambar ini, rekan-rekan, pilih ekspor, kemudian save as image. Rekan-rekan bisa pilih direktorinya di D saja. Kemudian misalkan di job, atau simpannya di D saja rekan-rekan. Kita simpan di D misalkan. Berarti datanya di maaf, dicoba ekspor, save as image. Kita di ini di PT ya, bukan di D. Ini D, kemudian open, save lagi. Kita coba simpan di D, rekan-rekan, atau di E nanti kalau rekan-rekan punya E. Yang ini gambar ini yang coba kita salin ke ini rekan-rekan. Plot 1. Ini ya. Rekan-rekan sekalian, nanti diubah ukurannya. Lebarnya ubah jadi 10 saja rekan-rekan, 10 cm. Ya, nanti yang lain silakan menyesuaikan. Oke. Begitu juga nanti berlaku untuk rekan-rekan yang menganalisis untuk daerah lain dan komoditas yang lain ya. Sumatera Barat begitu juga, jadi tinggal diganti rekan-rekan jadi Sumatera Barat di sini rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk Sumatera Utara ganti Sumatera Utara dan disalin saja bagian koefisiennya serta gambar yang dihasilkan rekan-rekan sekalian. Tolong berhati-hati dengan penyalinan gambar rekan-rekan, pastikan bahwa itu betul-betul miliknya karena akan teridentifikasi nanti di artikel. Oke. Kemudian setelah dari residual yang setelah kita salin, rekan-rekan tinggal buat seperti ini berdasarkan teknik model ARIMA. Ini disesuaikan dengan model terbaik yang akan muncul di analisis masing-masing kelompok ya. Model ARIMA kebetulan kalau di tiga daerah ini dengan komoditas beras itu model yang terbaik adalah 005 nanti adalah model terbaik untuk peramalan harga beras. Kalau memang berbeda-beda, jadi dituliskan ya. Misalkan berdasarkan teknik model ARIMA 005 atau ini agak ambigu berdasarkan analisis. Sebut model ARIMA adalah untuk harga beras di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kalau berbeda-beda masing-masing Pak, misalkan Aceh 005, Sumatera Barat 004, Sumatera Utara misalkan 003 misalkan. Ya, ditulis masing-masing rekan-rekan. Jadi untuk harga beras di Aceh, peramalan dengan model terbaik adalah ARIMA 005. Di Sumatera Barat, peramalan terbaik dengan menggunakan metode 003. Sumatera Utara, sedangkan Sumatera Utara model yang terbaik adalah 001 misalkan. Kemudian dijelaskan rekan-rekan.
Di persamaan 7 kita lari ke persamaan yang agak di bawah nanti. Persamaan 7 di mana ya? Oke. Oh, persamaan 7 yang di atas rekan-rekan sekalian. 7, 8, ini 9 ya. 7 itu untuk harga beras di Sumatera Barat. Nah, persamaan 7 merepresentasikan model peramalan terbaik untuk harga beras di Aceh. Persamaan 8 merepresentasikan model peramalan terbaik untuk harga beras di Sumatera Barat. Terakhir, persamaan 9 merepresentasikan model peramalan terbaik untuk harga beras di Sumatera Utara. Selain itu, tes error pada model harga beras di Aceh tersedia pada gambar 1 ya. Begitu juga Sumatera Utara tersedia pada gambar 2 dan Sumatera Utara pada gambar ketiga atau figur ketiga ya. Berdasarkan tes tersebut, model sudah layak digunakan pada peramalan harga beras. Nah, ini rekan-rekan tinggal ganti harga beras atau harga komoditas lainnya di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Untuk tampilan ini rekan-rekan, peramalan harganya, rekan-rekan bisa lanjutkan di proses ini sudah aman rekan-rekan sekalian. Kita coba running bagian yang di bawahnya. Sampai di sini di running. Oke. Rekan-rekan jangan lupa untuk media penyimpanannya agar kita buat sama persis rekan-rekan, kita buat di dokumen saja. Cara menyimpannya di dokumen seperti ini rekan-rekan, tidak bisa langsung ke dokumen. Kita harus masuk ke disk PC kalau di komputer, kemudian masuk ke Windows atau ke partisi bagian C rekan-rekan sekalian. Kemudian pilih program files, kemudian rekan-rekan pilih user rekan-rekan sekalian. Pilih user, kemudian pilih eh, sesuai dengan nama laptop rekan-rekan. Kebetulan saya namanya HP. Kemudian baru pilih dokumen seperti ini rekan-rekan. Setelah pilih dokumen, klik bagian yang kosong di sini rekan-rekan sekalian. Klik di sini, kemudian copy ya, salin yang ini, copy kemudian pindahkan ke program R rekan-rekan sekalian. Pindahkan ke program R. Hasilnya seperti ini. Garisnya diubah jadi miring ke kanan rekan-rekan sekalian. Ubah menjadi seperti ini. Kemudian row false. Ini untuk menyimpan hasil peramalan rekan-rekan sekalian. Kita running lagi di sini. Running, kemudian sini di running kembali rekan-rekan sekalian. Kita coba cek apakah hasil dari di dokumennya ada atau tidak rekan-rekan sekalian. Harga beras, oke. Sepertinya belum muncul rekan-rekan, berarti harus kita ubah kembali. Publik HP di dokumen. Coba kita lihat rekan-rekan sekalian. Kita nyimpan di partisi C, user HP, forecasting beras. Oke, coba kita running kembali rekan-rekan sekalian. Sepertinya belum muncul. Coba kita ubah. Coba kita simpan di D dulu rekan-rekan sekalian. Oh, oke oke. Saya dapat. Di sini rekan-rekan. CHP user. Sini coba kita running rekan-rekan sekalian. Kita coba cek lagi di dokumen. Sepertinya masih gagal. Tunggu sebentar rekan-rekan sekalian. Program files.
Terus user default HP atau di dokumen kita coba ubah di sini rekan-rekan. Kalau di C memang kadang bermasalah rekan-rekan, jadi cara penyimpanannya di Oke, ini rekan-rekan maaf, bukan di ini belum selesai ternyata. Kita coba ubah kembali, garis miringnya kita ubah. Oke, nah seperti ini rekan-rekan maaf, kontrol. Oke, di sini sepertinya sudah tidak ada masalah. Ternyata masih bermasalah rekan-rekan sekalian. Coba kita cek. Sini harusnya tanda klik, kemudian running lagi. Memang agak sensitif rekan-rekan. Ah ini hasilnya. Peramalan harga beras. Rekan-rekan bisa copy. Ini peramalan harga beras karena kita datanya hanya pada tanggal 29 Desember 2023 terakhir. Jadi diramalkan lagi tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1 bulan Januari 2024, ambil yang sebulan ke depan sampai 1 Januari 2024 rekan-rekan sekalian. Ini yang rekan-rekan sekalian nanti salin di sini, data sini. Harga beras di Aceh ya disalin ke sini tanggal 30 berapa, tanggal 31 berapa rekan-rekan. Ini disalin, begitu juga Sumatera Barat. Begitu juga untuk Sumatera Utara, rekan-rekan sekalian. Nanti disalin saja sampai tabelnya terpenuhi. Kemudian bagaimana cara memunculkan grafik? Ya, tinggal dilanjutkan saja programnya. Ini sudah summary tadi, kita coba running lagi rekan-rekan. Pilih running. Kemudian library XTS-nya kita pilih running kembali rekan-rekan. Nah, ini grafiknya muncul rekan-rekan. Tinggal ekspor, save as image, kemudian pilih di D boleh, di directory manapun boleh rekan-rekan. Kemudian panggil di sini, bagian insert. Kemudian pilih D. Kemudian maaf. Insert, kemudian pictures. Kemudian pilih airplot. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ubah ukurannya menjadi 10. Oke, seperti itu rekan-rekan sekalian. Ini untuk peramanan harga beras di Aceh. Aceh misalkan. Begitu juga untuk figur 5 peramanan harga beras di Sumatera Barat. Oke, kemudian ini peramalan harga beras di Sumatera Utara. Oke. Ini sudah kita bahas, kemudian dijelaskan saja rekan-rekan hasil peramalan harga beras untuk semua kualitas atau harga beras untuk sini untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terdapat pada ini, tinggal kita tandai saja rekan-rekan sekalian. Oke, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, rekan-rekan bisa tandai figur 4 sampai 6 ya. Terlihat bahwa terjadi penurunan. Rekan-rekan nanti dianalisis apakah terjadi penurunan atau kenaikan atau bagaimana misalkan. Secara umumnya terjadi penurunan kah atau stagnan kah atau bagaimana? Nanti rekan-rekan bisa lihat ya, terjadi penurunan untuk beberapa waktu kemudian konstan ya secara umum.
Kemudian dari hasil peramalan, rekan-rekan juga bisa lihat eh, apa yang terjadi itu nanti dicek berdasarkan datanya, rekan-rekan sekalian. Hasil peramalan harga beras disebutkan saja, misalkan harga beras di Aceh turun, misalkan harga beras di Aceh adalah berturut-turut, misalkan per hasil peramalannya tanggal 30 Desember 2023 berapa, kemudian tanggal 31 Desember 2023 berapa, 1 Januari 2024 berapa, sampai dia stagnan ya. Misalkan seperti ini kan, ini kemudian turun. Nah, setelah turun ini stagnan, jadi itu tidak diteruskan lagi secara berturut, misalkan 1 September sampai, kalau di sini berarti 30 Desember 2023 hingga misalkan 31 Januari 2024 ya. Ini rekan-rekan, ini tidak perlu dituliskan harga beras di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian rekan-rekan tinggal atau hasil peramalan harga beras saja, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tinggal dijelaskan saja. Selain itu, hasil peramalan harga beras misalkan turun berturut-turut konstan misalkan. Dan bagaimana untuk Kabupaten Sumatera Barat dan Sumatera Utara misalkan. Begitu juga dengan kabupaten lain atau provinsi lain yang sudah dibagi per kelompok. Oke, konstan pada angka berapa rupiah ya. Nanti rekan-rekan ini. Itu rekan-rekan paling untuk metode dan untuk hasil dan analisis untuk bab metode untuk bab hasil dan analisis sepertinya sudah cukup. Nanti kita akan lanjutkan di bab kesimpulan dan saran rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum.